Tarik napasmu perlahan, dan biarkan dunia di sekitarmu mereda. Tidak semua kebenaran datang lewat suara. Sebagian justru turun saat hati berani diam, saat pikiran berhenti berdebat, dan jiwa berhenti meminta penjelasan. Ada ilmu yang tidak diturunkan untuk dicatat, tidak diajarkan di mimbar, dan tidak dibuka untuk semua orang. Ilmu yang hanya mendekat ketika seseorang rela kehilangan dirinya sendiri. Jika hatimu terasa tenang tanpa sebab, jangan buru-buru memahaminya. Mungkin bukan kamu yang sedang mencari, melainkan kamu yang sedang dipanggil. Diamlah sejenak, karena dalam keheningan inilah rahasia tasawuf tertinggi mulai berbisik, tanpa kata. Bab 1. Tasawuf bukan ilmu, melainkan perjalanan kehilangan diri. Tasawuf tidak lahir dari keinginan untuk terlihat suci, apalagi untuk diakui sebagai orang yang telah sampai. Ia justru tumbuh dari kesadaran yang pelan, bahwa diri ini penuh keterbatasan, rapuh, dan tidak memiliki apapun untuk dibanggakan di hadapan Allah. Di awal perjalanan, seseorang biasanya datang dengan rasa ingin tahu, membawa segudang pertanyaan dan harapan besar. Namun semakin ia melangkah, semakin ia sadar bahwa tasawuf bukan tentang menambah, melainkan mengurangi. Mengurangi ego, mengurangi suara batin yang selalu ingin diakui, dan mengurangi ketergantungan pada penilaian manusia. Di titik ini, hati mulai belajar diam, karena ia memahami bahwa kebisingan batin adalah hijab pertama antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang mengira tasawuf adalah kumpulan amalan rahasia atau zikir-zikir tertentu yang menjanjikan keistimewaan. Padahal inti tasawuf justru terletak pada keberanian untuk kehilangan citra diri. Seseorang mulai menelusuri batinnya dan menemukan bahwa yang selama ini ia jaga mati-matian ternyata hanyalah bayangan. Ia salat, berdoa, dan berbuat baik, namun di dalamnya masih ada keinginan untuk dilihat. Tasawuf datang sebagai cahaya yang lembut, membongkar lapisan itu satu persatu, hingga seseorang dipaksa berhadapan dengan dirinya yang paling jujur. Saat itulah ia mengerti bahwa perjalanan ini tidak selalu nyaman. Karena yang dihancurkan bukan kebiasaan, melainkan rasa aku. Dalam kebijaksanaan para arif, dikatakan bahwa jarak terjauh antara seorang hamba dan Allah bukanlah dosa, tetapi perasaan memiliki. Selama seseorang merasa memiliki amal, memiliki ilmu, atau memiliki kedudukan di sisinya, selama itu pula ia masih berdiri di luar pintu makrifat. Tasawuf mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah pemberian, bahkan keinginan untuk taat pun bukan milik kita. Kesadaran ini tidak membuat seseorang pasif, justru melahirkan kerendahan hati yang dalam. Ia beramal bukan untuk merasa dekat, tetapi karena sadar bahwa ia selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat ia lalai sekalipun. Ada saat dalam perjalanan ini ketika seseorang mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Apa yang dulu ia banggakan kini terasa hampa, dan apa yang dulu ia kejar kini tampak kecil. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara pandangnya telah dibersihkan. Ia mulai memahami bahwa tasawuf bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, melainkan melihat kehidupan apa adanya, tanpa ilusi kepemilikan. Disinilah hati mulai dilatih untuk menerima, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai pengakuan bahwa kehendak Allah selalu lebih bijaksana daripada rencana manusia. Rasa tenang pun lahir bukan dari tercapainya keinginan, melainkan dari hilangnya tuntutan terhadap takdir. Pada akhirnya, tasawuf di bab pertama ini hanya ingin membawa satu pesan yang sederhana, namun berat untuk dijalani. Bahwa jalan menuju Allah tidak dipenuhi oleh langkah-langkah besar yang mengesankan, melainkan oleh kesediaan untuk menjadi kecil. Kecil di hadapan kebenaran, kecil di hadapan ilmunya, dan kecil di hadapan kasih sayangnya.